Setiap keluar iPhone baru, belum lengkap rasanya kalau belum diadu sama Samsung Galaxy S Series. Nah, kali ini saya bakal adu varian base modelnya atau yang terendahnya, yaitu iPhone 15 dan Galaxy S23. Ya memang jarak rilisnya agak jauh ya, dan sebentar lagi itu keluar S24. Tapi nggak apa-apa, kita compare yang ada dulu aja, siapa yang lebih menarik. S23 kali ini desainnya baru, lebih minimalis. Pas waktu awal keluar itu kerasa cakep banget ya, tapi karena belakangan banyak HP mid-range sampai HP entry levelnya itu pakai garis desain yang sama, jadi spesialnya itu berkurang. Bahkan kemarin sempat ada yang komen, device S23 saya itu malah dikira A54. Tapi secara feels memang kerasa premium dibandingkan kelas-kelas di bawahnya. Nah, iPhone 15 ini secara feels malah kerasa nggak terlalu premium ya. Mungkin karena enteng banget kali ini. Cuman dibandingkan iPhone 14 sebelumnya, yang 15 ini lebih nyaman buat digenggam. Kalau mengesampingkan desain HP Samsung yang sama semua itu, S23 ini sebetulnya lebih fresh dibandingkan generasi sebelumnya ya, S22. Dibandingkan kalau iPhone 14 ke iPhone 15. Yang desainnya ya mirip-mirip aja gitu. Bodi belakang keduanya sama-sama pakai kaca, terus finishingnya juga mirip sekarang. iPhone juga udah doff nih, bukan glossy lagi. Frame samping sama-sama aluminium, tapi beda finishing aja. Ke bagian layar, desainnya udah pasti berbeda ya. iPhone 15 pakai Dynamic Island, S23 itu pakai Infinity O Display atau punch hole. Ya sebetulnya lebih futuristik si Samsung sih, cuman Dynamic Island ini sangat menarik di animasinya. Dan ada fungsi buat informasi atau pengoperasian beberapa aplikasi. Ini pinternya Apple, kalau dia nggak kasih itu mungkin bakal kelihatan jelek. Soalnya kan Apple kekeh taruh banyak sensor di situ, jadi butuh space yang gede ya. Kalau dipakai buat nonton, kepotong banyak tuh oleh Dynamic Island-nya. Untuk bezel layar, kalau saya perhatikan benar-benar ya, kayaknya lebih tipis S23 dikit deh. Untung bezel keduanya sama-sama simetris ya, jadi kelihatan premium. iPhone pakai panel XDR OLED, kalau Galaxy pakai Dynamic AMOLED 2X. Kurang lebih mirip lah ya. Paling agak beda di fitur, kalau iPhone supportnya Dolby Vision, kalau S23 itu support saingannya Dolby Vision, yaitu HDR10 Plus yang sebetulnya bikinan Samsung sendiri ya. Kalau lihat kualitas warna sih lumayan mirip. Paling Samsung agak sedikit lebih kontras dan lebih vivid. Brightness pas saya adu di dalam ruangan, itu sangat mirip. Tapi kalau diperhatikan, saya merasa lebih terang S23 sih. Tapi tipis banget bedanya. Ini extra brightness-nya S23 saya nyalain juga ya. Tapi kalau kita pindah ke kondisi terik, pas saya tes kelihatan lebih unggul S23 dibandingkan iPhone ya. Dia tuh S23 lebih terang. Padahal kalau saya cek di GSM Arena, peak brightness iPhone itu lebih tinggi. Dan iPhone pun sebetulnya ada fitur mirip Vision Booster-nya Samsung. Jadi ini saya nggak tahu ada yang salah sama device saya atau gimana nih. Ada satu hal yang unggul di S23 base model lagi, yaitu layarnya udah sangat smooth di 120Hz adaptif. Kalau iPhone 15 base model masih tetap pakai standar 60Hz. Sama S23 itu ada always on display. Kalau iPhone itu di varian Pro baru dikasih sama Apple. OS keduanya udah pasti beda ya. Yang satu pakai iOS, yang satu pakai One UI. Ya masing-masing ada plus minusnya. Untuk update, S23 dikasih 4+5, yang sebetulnya termasuk panjang buat Android. Tapi iPhone sepertinya bakalan lebih panjang sih. Jadi Samsung mungkin perlu ikutin Google Pixel yang berani kasih update 7 tahun. Untuk chipset udah pasti beda juga ya. iPhone pakai Apple A16 Bionic, kalau S23 pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Sebetulnya raw power keduanya sama-sama gahar. CPU-nya mungkin lebih kencang Apple, tapi GPU-nya kelihatannya lebih kencang Snapdragon. Kalau cuman buat buka tutup aplikasi mah, keduanya udah mirip banget performanya. Udah sama-sama enak lah ya. Pas diajak edit video juga udah sama-sama enak. Paling pas ngerender nih, kelihatan iPhone itu satset-satset aja ya. Dia optimal banget, dia responsif banget lah. Kalau di S23 itu ada processing yang agak lama ya. Kalau buat gaming gimana? iPhone udah pasti banyak game yang grafis tingginya udah dibuka. Nah, karena S23 itu pakai Snapdragon ya, bukan Exynos, jadinya banyak game yang udah optimal juga. Grafis tingginya sama-sama udah dibuka. Tapi karena S23 layarnya udah smooth, jadi di berbagai game itu, frame rate tinggi di atas 60 fps-nya udah dibuka sama developernya. Dan gaming di S23 itu udah stabil ya, nggak kayak S22 kemarin. Jadi untuk gaming harusnya sih sedikit lebih oke S23. Setup kamera kedua HP ini berbeda. iPhone 15 pakai setup dual kamera, ada 12 megapiksel ultra wide dan kamera utama 48 megapiksel. Kalau S23 pakai setup triple kamera, ada ultra wide 12 megapiksel, ada kamera utama 50 megapiksel plus 10 megapiksel kamera tele 3 kali zoom. Kita langsung aja ke hasilnya ya. Untuk kamera ultra wide-nya, di kondisi terang kualitasnya sih saya bilang masih mirip. Yang kelihatan cukup beda itu di tone warnanya.
Seperti biasa, tone warna iPhone itu cenderung lebih hangat ya, atau warm. Untuk dynamic range pas foto backlight itu masih mirip lah. Untuk detail dan ketajamannya pas di zoom baru kelihatan kalau sedikit lebih tajam iPhone. Dia sedikit lebih tajam, tapi efek sharpeningnya atau efek tajam dari softwarenya juga agak tinggi ya. Jadi kelihatan sedikit lebih natural S23 sebetulnya. Tapi overall selain tone warna, saya bilang masih mirip-mirip lah. Pas di kondisi low light, lebih kelihatan bedanya. Pas saya foto tanpa nyalain night mode, kelihatan banget iPhone itu detailnya lebih soft dan lebih noisy dibandingkan S23. Tapi untungnya pas pakai night mode, detailnya itu jadi lebih bagus ya. Jadi bisa nyaingin hasil S23 lah. Untuk kamera utamanya yang paling kelihatan itu di tone warnanya. Sekali lagi, hasil dari iPhone itu seringkali tonnya lebih warm atau kekuningan. Tapi kalau cuacanya mendung nih, kadang kebalik ya. Terus tuh warna merah di Samsung itu seperti biasa, dia cenderung lebih vivid. Kayak lebih terang dan jatuhnya lebih agak sedikit ke pink gitu ya. Dynamic range pas foto backlight itu mirip. Paling di beberapa kondisi, area gelap atau shadow di S23 itu cenderung dibikin lebih terang lagi. Tapi seringkali itu masih mirip ya. Untuk detail sih masih mirip banget di antara keduanya, tapi ketajamannya itu berbeda. Kalau saya zoom, ternyata hasil di iPhone itu sedikit lebih tajam. Dan ini sama-sama saya set di 12 megapiksel. Kalau iPhone saya set ke 24 megapiksel, pasti kelihatan sedikit lebih tajam lagi ya. Nah itu kelebihan iPhone tuh, bisa set di tengah-tengah. Kalau S23 kan cuma di 12 atau langsung ke 50 megapiksel. Tapi kalau saya adu foto high-res keduanya, 48 megapiksel dan 50 megapiksel, yang saya lihat sih sedikit lebih tajam S23 ya. Berarti processing 12 megapiksel di S23 itu perlu diimprove lah sama Samsung. Kalau saya adu foto zoom, jelas lebih unggul S23. Soalnya dia ada pakai kamera tele beneran. Kalau iPhone cuma ngandelin sensor 48 megapiksel plus softwarenya. Masih tajam memang, tapi tetap kalah lah sama optical tele beneran yang dipakai S23. Keduanya ada mode portrait dan udah sama-sama bagus lah ya. iPhone dengan pakai sensor 48 megapikselnya jadinya bisa selipin 2 kali zoom yang hasilnya mirip lensa tele. Mirip ya, nggak sama. Tapi di S23 juga udah diselipin pilihan 2 kali zoom. Plus ada pilihan 3 kali zoom juga. Dan ini pakai lensa tele beneran. Menurut saya, lensa tele ini yang bikin S23 worth it banget. Oh ya, di kamera utamanya ada perbedaan di jarak fokus minimal lensanya ya. Jadi ambil foto di iPhone itu nggak bisa sedekat kalau pakai S23. S23 itu bisa deket banget dan ini bukan pakai lensa makro ya. Saya kurang tahu alasan Apple apa, tapi tebakan saya, mungkin Apple takut kali kalau terlalu dekat itu dengan sensor kamera yang semakin besar dan bukan lensa yang tetap lebar, jadinya depth of field-nya bisa shallow banget gitu. Jadi dengan begini, pas kita deket banget dengan subjek, titik fokusnya itu jadinya sempit banget. Makanya biasa area pinggir-pinggir itu, kayak contohnya ini ya, udah mulai agak ngeblur. Mungkin Apple takut hal ini dimaknai sama usernya yang sebagian besar awam itu sebagai minus point. Jadi bukan sebagai hal yang artistik. Tapi saya nggak tahu juga ya, ini cuma tebakan saya aja. Kalau ada yang tahu, boleh coba komen di bawah. Pas di kondisi low light, detail dan ketajamannya itu mirip. Kalau saya zoom terus lihat secara detail, memang sedikit lebih tajam S23, tapi bedanya tipis lah. Yang kelihatan beda itu karakteristiknya. S23 di area shadow itu cenderung dibikin lebih terang, lebih bright lah. Tapi memang kalau dibikin terang gini, jadinya di S23 itu agak kelihatan noise-nya dikit ya. Tapi kalau udah pakai night mode sih, noise-nya jadi clean banget. Untuk kamera selfie mirip banget di antara keduanya, paling sesekali dynamic range iPhone pas foto backlight kalah lebar sama S23. Dan S23 itu ada autofocusnya, kalau iPhone nggak ada. Keduanya ada mode portrait pastinya. Untuk perekaman video, untuk kamera ultrawide secara resolusi sama, bisa hingga 4K 60 fps. Kalau kamera utamanya S23 bisa hingga 8K 30 fps, iPhone mentok di 4K. Di resolusi 4K keduanya bisa hingga 60 fps. Tapi kita coba adu di resolusi yang sama aja. Memang saya bilang dari dulu hasil perekaman video iPhone itu bagus ya. Kalau hasil foto memang sempat terkejar lumayan jauh. Tapi kalau hasil videonya itu masih konsisten bagus dari dulu ya. Tapi sebetulnya dari S22 kemarin, kalau saya perhatikan hasil video Samsung S series itu udah nggak kalah sama iPhone. Termasuk hasil perekaman S23 ini. Jadi keduanya saya bilang hasilnya sama-sama bagus. Paling agak beda dikit di warna. Sama efek sharpeningnya beda dikit kalau kalian perhatikan. Keduanya sama-sama ada video portrait atau cinematic juga, dan keduanya bisa ngebaca depth atau kedalaman ya. Jadi orang di background atau foreground itu bisa di-blur salah satu. Keduanya ada video stabilisasi, dan di mata saya sih hasilnya keduanya masih mirip-mirip lah. Nah, pas di kondisi low light nih agak beda nih. Di sini iPhone malah cenderung bikin hasilnya lebih terang atau bright ya. Kebalik sama hasil fotonya tadi. Kalau pas pakai ultrawide,
Udah deh, itu noise-nya kelihatan banget, detail juga jadi soft ya. Dan di video kan nggak ada network ya kayak di foto. Tapi kalau di kamera utamanya, tentu noise-nya jauh lebih aman. Soalnya sensornya lebih bagus ya. Ada satu hal lagi, coating lensa iPhone itu ternyata belum terlalu ada improvement ya. Lens flare-nya kalau di tempat yang banyak lampunya sih masih cukup parah. Kalau S23 tanpa dikasih embel-embel produsen kamera profesional pun udah bagus coating lensanya. Kapasitas baterainya beda ya. iPhone itu sedikit lebih kecil, tapi apakah otomatis jadi lebih boros? Pas saya ajak nonton YouTube selama 2 jam, ternyata masih lebih awet iPhone. Bedanya juga lumayan ya. Kalau saya pakai TikTok selama 2 jam, bedanya lebih tipis ya. iPhone memang lebih awet tapi cuma 1% doang. Sebagai info, S23 itu layarnya adaptif. Jadi pas nonton YouTube dia turun ke 24-30 Hz. Kalau di TikTok dia tuh stay di 60 Hz. Jadi ya bisa dibilang baterai masih lebih awet iPhone sih. Keduanya udah pakai port Type-C, tapi S23 udah USB 3.0. Kalau iPhone masih di limit ke 2.0. Dan Samsung memanfaatin juga dengan kasih fitur Samsung DeX ya. Oke, di iPhone itu walau masih 2.0, tapi masih bisa display out pakai kabel. Tapi ya nggak ada fitur keren kayak Samsung DeX aja. Oke, itu dia perbandingan antara iPhone 15 dan S23. Rumornya sebentar lagi kan keluar S24 ya. Kalau ada kesempatan, bakal saya compare lagi iPhone 15 dan S24. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Stop.